Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir ayat ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ada baiknya sebelum kita serius mengkaji tafsir ayat ahkam, kita pemanasan dulu agar tidak stres dan merekendeng. Jadi Allah telah memberi rambu-rambu melalui Rasulnya. Kita diperintahkan untuk bertafakur, yakni memikirkan tentang selain Allah, yaitu makhluknya. Itulah yang disebut tafakur tentang ayat kauniyah. Ada lagi tafakur tentang ayat Qur'aniyah, yakni tentang firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak boleh adalah bertafakur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat tidak ada seorang pun yang kuat untuk menjajakinya. Akal tidak akan mampu menjangkau karena akan korsleting, jeglek. Kita ambil contoh, ada fenomena pelakor, yakni pengambil laki orang. Ada banyak hal yang melatar belakanginya. Bisa jadi karena ia tidak qanaah, orang terima ing pandum, tidak menerima apa yang telah ia dapatkan, dan dia kurang bersyukur, tidak mau berterima kasih terhadap apa yang telah ia peroleh. Bisa juga ia terlalu tamak, yakni rakus ingin menguasai milik orang lain. Dan juga bisa jadi hasud atau iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Dan bisa juga karena qillatul adab, tidak punya moral, orang wisin rai gedek. Marilah kita lanjutkan pengajian tentang tafsir. Jadi semoga bermanfaat. Kita buka halaman 24, Al-Ma'na al-Ijmali, kandungan arti Al-Quran secara global mengenai surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi isyarat jika makhluknya ingin bersyukur kepada Allah, ingin memuji kepada Allah, maka ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Mengingat segala puji memang pasti yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu merajai, menjadi Tuhan semua makhluk. Allah punya kasih sayang yang nanti bermuara pada kemaslahatan alam semesta. Allah akan memberikan balasan sesuai perbuatan masing-masing. Dan kita diperintahkan hanya menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya, dan juga memohon agar diberikan tetap iman dan Islam sampai akhir hayat, meniti
jalan lurus, yakni jalan orang-orang yang diridhoi, para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Bukan jalan orang yang dimurkai atau orang-orang kafir, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat dan terlaknat. Ma'anil Fatihah fi dhilalil Quran. Makna-makna surat Fatihah dalam naungan Al-Quran. Jadi Sayyid Qutb dalam tafsirnya Al-Dhilal, beliau menyebutkan bahwasanya setiap muslim minimal 17 kali mengulang-ulang 7 ayat tersebut, yakni surat Fatihah dalam sholat 5 waktu. Itu kalau sebatas fardu. Berarti kalau sunnah akan jauh lebih banyak daripada itu. Dan kita menginjak ke Lataifut Tafsir, tafsir yang lembut atau detail. Detil pertama, Allah memerintahkan agar setiap akan membaca Al-Quran kita berta'awudz, beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi Imam Ja'far Shadiq mengatakan, kalau ibadah yang lain tidak diperintahkan untuk berta'awudz, sedangkan kalau mau membaca Al-Quran dianjurkan membaca ta'awudz, karena untuk mensucikan lisan dari dosa dan kotoran, semisal bohong, adu domba dan sebagainya. Jadi sesudah lisan ini suci, nanti akan dibuat untuk membaca ayat suci, yakni firman Allah yang Maha Suci. Detail yang kedua, telah masyhur di kalangan ahli bahasa, basmalah itu singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran saja diawali dengan basmalah. Ini memberi isyarat kalau setiap sesuatu alangkah baiknya kita awali dengan basmalah. Kemudian detail yang ketiga, ada sebagian ulama mengatakan Bismillah itu seperti billah, penyebutannya sama saja. Akan tetapi yang paling sahih, sebagaimana diriwayatkan para ahli tafsir, ahli tahqiq, tetap menggunakan lafal ismun karena untuk membedakan antara billah, yakni berfaedah yamin atau sumpah, dengan bismillah, yakni untuk tayamun atau tabarruk, mengharap keberkahan, sebagaimana dikutip oleh Abu Sa'ad. Detail yang keempat, perbedaan lafal Allah dan al-ilah. Kalau Allah itu untuk zat yang disembah dengan hak, jadi hanya Allah saja yang patut untuk disembah, Tuhan yang pantas dan layak untuk disembah, yang lain sama sekali tidak ada kepatutan. Sedangkan al-ilah maknanya Tuhan, berarti berlaku untuk semua yang dipertuhankan. Jadi bukan Tuhan tapi dipaksakan untuk
dijadikan Tuhan. Namun kadangkala orang Arab ketika ditanya, siapakah yang menciptakan kamu, langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Seperti dalam Al-Quran, la yaqulun Allah. Detail yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim, ini mengandung tabarruk, jadi mengharap keberkahan dari penyebutan nama Allah. Di samping mengagungkan asma Allah, menolak syaitan, karena kalau disebut nama syaitan mereka akan lari terbirit-birit. Jadi syaitan yang dekat dengan orang mukmin kurus-kurus, mau makan terusir, mau berhubungan badan terusir. Beda kalau mereka mengikuti orang kafir, mereka gemuk, lemuk, ginu-ginu. Kemudian dalam basmalah ini sekaligus memproklamirkan pengakuan terhadap ketuhanan dan sekaligus menjadi pembeda dari orang-orang non-muslim. Detail keenam, alhamdu, alnya alif lam ini mempunyai faedah istighraqul jinsi. Jadi semua puja-puji itu akan bermuara kepada Allah, dan Allah lah yang layak untuk dipuji, karena semua anugerah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafal Ar-Rahmanir Rahim disebutkan setelah Rabb. Ini karena Rabb itu bermakna kesombongan, kedikdayaan, keperkasaan dan sebagainya. Jadi makhluk menjadi takut dan putus asa untuk mendekati, sehingga perlu untuk ditegaskan bahwa Allah itu bersifat pengasih lagi maha penyayang. Kemudian detail yang ke-8, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada iltifat, yakni berpindah dari ghaib ke khitab. Jadi kata-kata kalau monoton itu orang bosan dan tidak perhatian. Kalau ada iltifat, ada variasi, maka akan tertarik. Jadi seandainya tidak iltifat, tentunya akan berbunyi iyyahu na'budu, karena sebelumnya adalah mengupas tentang Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian detail yang ke-9, menggunakan sifat nahnu, kita, yakni pada lafal na'budu dan nasta'in. Jadi lafal ini menunjukkan bahwa merasa rendah, merasa hina, jadi tidak layak untuk menghadap Allah yang Maha Kuasa, melainkan dengan kebersamaan. Jadi kami semata-mata menyembah hanya kepadamu dan meminta pertolongan hanya kepadamu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan maknanya, kami menyembahmu dan tidak menyembah selain kamu. Sedangkan Imam Qurtubi mengatakan lafal iyyaka didahulukan karena untuk penegasan. Biasanya orang Arab itu yang paling penting didahulukan, karena dulu ada yang tidak merasa dengan kejelekannya, kemudian didahulukan, kamu, ya kamu yang saya maksud. Detail ke-10,
untuk nikmat disandarkan kepada Allah, dan untuk murka dan kesesatan tidak disandarkan kepada Allah, yakni lafal an'amta alaihim tidak memakai qadabta alaihim dan adlalta hum. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.